Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih dipercayakan kehidupan, nafas, dan saya percaya bahwa itu melampaui apapun. Karena itu wajar dan wajiblah kita untuk selalu bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan kembali belajar bahwa apa yang dialami oleh gereja di Smyrna dan butuh kesetiaan menghadapi apa yang mereka alami, kemiskinan, penderitaan maupun fitnah, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok orang-orang yang mengaku saudara-saudara atau ya orang-orang Yahudi, tetapi ternyata mereka adalah justru jemaat iblis. Jadi di hari-hari terakhir ini justru kita harus waspada karena salah satu hal yang dinubuati oleh Tuhan Yesus untuk kita berjaga-jaga, salah satunya adalah masalah nabi-nabi palsu, saudara-saudara palsu, kelompok komunitas orang-orang yang sebenarnya adalah lalang tapi seperti kayak gandum tapi lalang. Dan lalang dan gandum ini katanya tumbuh sama-sama, sulit dibedakan. Hanya ketika dia berbuah baru dia akan nampak mana lalang, mana gandum. Kalau lalang tentu makin meruncing, makin ke atas. Tapi kalau gandum ketika dia berbuah dia makin menundukkan dirinya atau makin nunduk dia karena berisi penuh dengan buah-buah. Jadi kita harus mewaspadai karena salah satu hal yang membuat kita sulit, susah dan menderita. Gereja juga mengalami hal ini di akhir zaman, yaitu dengan munculnya kepalsuan-kepalsuan yang dibawa oleh orang-orang yang mengaku mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan hamba Tuhan, gereja. Karena itu kita coba akan melihat beberapa ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi dia nyamar. Dia serigala, tapi dia menyamar jadi domba, masuk di kalangan komunitas. Seperti apa yang dialami oleh gereja di Smyrna. Justru mereka ini bikin masalah, bikin persoalan. Mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya lihat, mereka digambarkan seperti serigala yang buas. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Mereka tidak peduli kebenaran, mereka tidak peduli kesatuan, mereka tidak peduli yang namanya nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi mereka serigala yang buas ini main hajar aja. Kalau perlu dimakan, diterkam. Dan di sini Yesus mengingatkan kita harus waspada. Dan mereka ini justru adalah nabi-nabi palsu, kelompok-kelompok orang yang namanya nabi, cerita atas nama Tuhan. Tapi mereka palsu, tidak asli, tidak benar. Dan mereka datang bagaikan domba. Jadi di sini kita betul-betul perlu kuat di dalam firman. Kita perlu kuat di dalam kebenaran. Karena kalau tidak kita bisa tertipu. Makanya saya selalu menekankan betapa pentingnya hidup di dalam penggembalaan. Hidup digembalakan oleh firman Tuhan. Hidup tertanam dalam komunitas. Jangan independen, jangan liar. Sehingga kita pikir kita benar, ternyata kita bisa jadi nabi palsu. Bahkan Yohanes bilang antikris itu keluar, muncul dari antara kamu. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi kelompok-kelompok antikris, kelompok-kelompok orang yang anti Tuhan, ya justru keluarnya dari antara kamu, dari antara kita, dari dalam gereja sendiri. Karena itu lewat pembelajaran dari gereja di Smyrna ini, kita perlu tetap setia, kita perlu tetap bertekun, sungguh-sungguh kita harus waspada. Dan nanti saya akan ajak saudara kita melihat sama-sama apa sih yang dilakukan oleh serigala yang ganas ini. Dan dari buahnya saja kita hanya bisa kenalin mereka, nggak ada yang lain. Dalam Lukas 13 ayat 32, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Jadi Herodes diumpamakan seperti kayak serigala, jadi otoritas yang disalahgunakan. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Jadi ada orang-orang yang diumpamakan seperti serigala. Bahkan dalam Yohanes 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi saudara lihat, ciri daripada serigala adalah kalau gembala upahan, gembala yang palsu juga, dia meninggalkan domba, dia nggak bertanggung jawab. Dan serigala itu sifatnya menerkam, mencerai-beraikan, mengkacau balaukan, kawanan. Dia akan hancurkan yang namanya komunitas, namanya kawanan. Jadi saudara lihat ciri daripada serigala, dia mencerai-beraikan, dia merusak.
yang namanya komunitas, merusak yang namanya kesatuan, merusak yang namanya keharmonisan dengan berbagai cara supaya kita semua tidak berada pada posisi kawanan. Kita ini domba harus hidup dalam komunitas kawanan. Jadi kalau ada orang-orang independen, kita harus hati-hati juga. Jadi jangan hanya langsung percaya ketika ada orang cerita tentang Tuhan. Di Kisah Rasul 20 ayat 29 ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus. Ketika dia mau meninggalkan gereja atau jemaat yang ada di Efesus, dia bilang gini, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke mana? Ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan." Jadi dia benar-benar tidak peduli dengan yang namanya kawanan. Dan mereka masuk ke tengah-tengah mana? Ke tengah-tengah kita. Makanya saya berdoa bahwa saudara bukanlah saudara-saudara palsu, jemaat iblis yang dipakai setan untuk mengacaukan gereja, mengacaukan komunitas. Tapi saudara adalah domba-domba yang senang hidup di dalam kawanan. Kita harus menolak yang namanya perpecahan dalam bentuk apapun. Dan ini yang menimbulkan penderitaan, kesulitan kepada gereja di Smyrna. Karena saudara-saudara palsu atau jemaat iblis, orang yang hidup dikuasai oleh hawa nafsu, tidak peduli sedikit pun dengan yang namanya kebenaran, kesatuan, keharmonisan. Kiranya lewat apa yang kita dengar, kita bisa belajar tentang ciri-ciri kawanan atau saudara-saudara palsu atau jemaat iblis. Cirinya sederhana, mereka bersifatnya selalu mencerai-beraikan. Mereka tidak suka yang namanya hubungan. Karena itu jangan biarkan hubungan kita rusak dengan siapapun, disebabkan oleh apapun. Mari kita semua merendahkan hati kita, karena Yesus mati di kayu salib untuk membuat yang jauh jadi dekat. Dia melenyapkan perseteruan, pertentangan, karena itu adalah sifatnya. Karena Allah selalu berada dalam komunitas. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Shalom.